orang itu gembleng dalam 1 bulan, itu ibaratnya kalau kita ini memberikan gambaran seperti orang itu dimasukkan ke dalam tasbih itu, ngerti ini tasbih? Nggih, gabah niku. Gabah nek dilebok yang selepan pari, itu akan keluar 3 macam minimal. 1 berambut, apa? Merang. Yang kedua atur. Yang ketiga beras. Jadi orang yang berpuasa ini, orang yang berpuasa itu dimasukkan bulan puasa itu belum itu terjadi 3 ini nanti minimal. Anak wong poso ini mung kaya gambarannya kaya jadi perang. Sekarang Ramadan sudah akan datang. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Napa? Benar apa menyiapkan apa? Unggahan, megengan, terus tuku wayang, tuku pite, membelah pite. Ya kan nggak kan? Sekarang ini yang ramai baru seputar daripada urusan perut. Urusan perut itu sudah demikian rupa kita tuh mempersiapkan diri. Ya, sampai harga yang 50.000 ini karena perut ini. Jangan aja kaget, daging ini sakit yang gini. Enaknya sudah bareng. Ya. Ayam sudah 35, ada yang 37. Karena kita ini sebagai seorang muslim sedang puasa, ini merupakan satu kesempatan bagi seorang muslim. Tentu kita akan berbicara sekitar daripada Ramadan. Sebelum kita bahas tentang sekitar Ramadan, mungkin kita perlu ingat bahwa ayat yang turun berkenaan dengan puasa ini tanggal berapa turunnya ayat? Ya ladina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau pada umumnya Quran ini turunnya itu ada satu masalah, itu ada satu pertanyaan dari sahabat. Artinya begitu peristiwa terjadi, begitu solusi memberikan ayat turun. Contohnya misalnya ya saluna kami ahillah kul ya mawaqitu linas tentang haji. Jadi ada sahabat bertanya tentang bulan sabit, bahwa ternyata bulan sabit itu adalah satu waktu untuk memberikan ketentuan, suatu tanda bahwa itu untuk kebaikan manusia, dan di samping itu termasuk tanda-tanda untuk haji. Ya aluna ka'ina anil ahillah kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ada lagi ya aluna ka'anil anfal. Mereka bertanya tentang padamu tentang perang. Ya aluna ka'anil yatam. Mereka bertanya padamu tentang anak yatim. Jadi hampir setiap kejadian itu kalau para sahabat itu tanya langsung turun ayat. Kalau tentang Ramadan ini turunnya sebelum bulan Sa'ban. Jadi ayat 183 Al-Baqarah ini turunnya sebelum Ramadan dimulai, 1 bulan sebelumnya sudah diturunkan ayat. Jadi antara pelaksanaan poso Ramadan dengan turunnya ayat itu jauh ada waktu untuk misalnya kalau sholat itu kan begitu Nabi naik ke Sidratul Muntaha, itu di situ diturunkan wahyu sholat. Setelah itu Nabi terus sholat. Nah Ramadan ini ya 27 Rajab turun surat ya ladina amanu kutiba alaikumus syiyam, baru setelah 1 bulan berikutnya baru pelaksanaan siyam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa puasa ini tidak saknyet langsung bisa dilakukan, karena perlu adanya suatu persiapan mengenai Ramadan puasa. Maka dikatakan
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Terus dijelaskan famangkana minkum maridun aw ala safarin fa idzatu min ayyamin ukhra. Nah, ini kan perlu penjelasan. Jadi Allah tuh dalam turunkan tentang puasa ini tidak langsung sekarang turun besok puasa itu tidak. Ada jeda waktu untuk mempelajari, untuk menyesuaikan situasi, untuk memberikan satu pengertian kepada umat manusia. Sehingga ada waktu 1 bulan. Jadi istilahnya dalam 1 bulan inilah Nabi memberikan penjelasan kepada para sahabat. Nek pas puasa itu begini. Bagi yang menstruasi nanti tidak puasa. Bagi yang sakit tidak puasa, boleh tidak puasa. Bagi yang bepergian boleh tidak puasa. Itu di penjelasan sekitar 1 bulan sebelum puasa. Sehingga pas puasa itu tidak ada pertanyaan, gitu deh. Nah sudah semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Jadi kan nanti kan ada penjelasan tentang puasa itu. Nah, itu dijelaskan bagi yang sakit, bagi yang pedia, bagi yang tidak kuat. Terus bagi yang melanggar, terus yang poso akhirnya berkumpul, terus bagaimana solusinya itu kan ada dijelaskan itu. Yaitu dalam kurun waktu 1 bulan itu. Oke. Itu saja. Ya. Begitu sudah dilaksanakan puasa 1 hari pas 1 Ramadan, terjadilah namanya. Ya, nek umpamane awake dhewe ngono, iki sesuk puasa, itu sudah merasakan sesuk kelengar kabeh iki. Karena apa? Karena puasa itu nanti bukannya karena maghrib, setelah itu udah puasa lagi gitu loh. Makanya tadi kan ada peristiwa itu. Bojone Umar bin Khattab, iya kan? Istrinya Umar bin Khattab itu habis buka langsung tidur. Iya kan? Padahal Nabi berbincang-bincang sama sahabat Umar. Begitu pulang dari bincang-bincang sampai di rumah, istrinya tidur, istrinya mendadak tidur. Nah, nek cara kita mungkin dibrengkal gitu loh. Bu. Nah, gitu loh, brengkal. Nah, ibu ya, aku puasa kok Pak. Lah kan gitu. Karena tadi udah buka. Nah, malamnya itu kan puasa itu. Wong bukanya berbuka pas maghrib itu, baru puasa meneh. Gitu loh. Karena belum ada wahyu yang menjelaskan tentang kebolehan puasa itu ternyata hanya siang hari gitu loh. Jadi bayangannya kelengar itu sudah ada. Makanya tadi sahabat Umar itu mengatakan, ya kowe turun, ini aku ini kurang turun, saya itu masih bangun gitu loh. Kurang satu turun aku ini. Kan biasanya kan gitu jenengan. Iya kan? Dia gelisah, padahal ibunya mengkurut gitu. Jadi kita tuh melihat kalau ibu itu mengkurut itu tandanya wis ya ora mau, zaman lagi mogol. Ya ora mogol ini maksudnya orang duwe arep gitu. Makanya jenengan arep lunga, kuwi delokan bojone sampeyan turu iki mlumah apa mengkurut gitu. Nek bojone mengkurut nek tinggal dada Bu, assalamualaikum. 12. Ini istri sampeyan di rumah, mohon maaf. Nah, ini gitu. Aku kira harus rumah karena istri saya masih bangun. Insya Allah. Nah gitu. Ini sahabat besar saja. Itu begitu menghadapi situasi seperti itu sudah merasakan perkuasaannya bayangannya. Maka setelah itu riwayat itu sampai pada Nabi, disampaikan pada Nabi. Oh ternyata turun wahyu. Jadi turunnya wahyu, ukir lakum lailatal syami rafatu ila nisaikum, itu setelah adanya satu peristiwa hari pertama sahabat istri-istri sahabat pada puasa, padahal pada malam hari. Ngerti ini pelaksanaan puasa ya siang malam. Jadi bukanya karena maghrib. Makanya bar maghrib terus tidur. Soalnya mentari maghrib meneh kan gitu. Mentari maghrib meneh karena jauh tuh masih 24 jam gitu. Makanya tidur.
Ya Pak itu kok tindakan, loh, Bu harus turun. Nah, seperti itu. Ini kejadian ini maka turunnya ukiralakum la inata siyami ramatu ilanisaikum itu setelah hari pertama sahabat Umar mau berjumpa dengan istrinya tadi. Jadi antara nih ayat 183 terus 184 185 itu turunnya satu paket. 188-nya 187-nya ukiralakum la inata siyami itu turunnya setelah ada kejadian. Ini asbabul burutnya riwayat itu. Jadi ini sejarahnya. Nah, maka Nabi waktu dikatakan ya paling banyak berpuasa itu di bulan Sa'ban. Karena bulan Sa'ban itu bulan untuk semacam pemanasan untuk menghadapi Ramadan. Sehingga Ramadan begitu sudah dibayangkan berat waktu itu, Sa'ban sudah poso Senin Kemisnya di Sa'ban, poso 3 harinya di Sa'ban, nanti ada poso apalagi surat di Sa'ban itu hampir penuh. Nah, maka begitu sampai pada bulan Ramadan itu sudah tinggal apa sih ini? Wis terbiasa itu apa sih ini? Gitu. Sudah terlatih. Kan beda sama kita. Nah kita tuh karena wis saben tahun wis ngono wis tak kan gitu. Jadi wis pasti kuat kan seolah-olah kayak gitu. Karena Nabi kita selalu memberikan satu istilahnya pemanasan kepada para sahabat. Bulan Sa'ban itu bulan yang paling banyak Nabi untuk berpuasa. Jadi amalan-amalan yang utamanya luar biasa di bulan Sa'ban itu ya banyak berpuasa di bulan Sa'ban. Orangnya sadran. Nah kita kan sadrannya. Ya, amalan yang paling top itu adalah sadrannya. Nah kita kan pada umumnya maksudnya. Bukan kita kaum muslimin bukan pada umumnya. Nah terus kenyataannya kan sport. Iya kan? Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu dan betapa banyak orang yang sholat malam, dari sholat malamnya itu hanya mendapatkan tidak tidur. Tolong dijelaskan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sabun. Ya. Ini hadis sudah sangat populer. Ya. Sampai Nabi sudah. Ini adanya Sahih dari Al-Bukhari, dari Muslim ada. Nah, ini rubba sha'imin. Kalau yang di bawah rubba sha'imin khattuhu min siyamihil ju'u. Ya. Ada lagi rubba sha'imin apa yang beda dengan laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atasu. Kalau di sini kan rubba sha'imin khattuhu min siyamihil ju'u wa rubba qa'imin. Ada sha'imin, ada qa'imin. Khattuhu min qiyamihi az-zahru. Min qiyamihi az-zahru. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan hasil puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini sebenarnya sangat memberikan satu penjelasan tentang keberhasilan puasa. Jadi kalau orang itu berhasil puasanya, tercapailah namanya la'alakum tattaqun. Ini puasa enggak? Ya puasa, tetapi hasil puasanya itu hampir-hampir tidak bisa dirasakan oleh dirinya sendiri.
Jadi poso ini terus, tetapi maksiat juga terus, itu namanya kan tidak ada perubahan. Iya. Jadi puasa terus, tapi perbuatan pelanggaran tetap terus. Ini berarti puasanya itu tidak ada nilai apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga, mau ngelak karo luwih. Karena tidak ada perubahan. Ada lagi juga orang yang sholat malamnya aja, tetapi perilakunya juga aja, jeleknya tetap dilakukan terus menerus. Jadi tidak ada perubahan antara sholat malam tarawih dengan sehabis bakda itu tidak ada perubahan. Padahal kalau orang itu digembleng dalam 1 bulan, itu ibaratnya kalau kita ini memberikan gambaran seperti orang itu dimasukkan ke dalam tasbih itu, ngerti tidak tasbih? Gabah nih, gabah ini dilebok yang selepan pari, itu akan keluar 3 macam minimal. 1 berambut, merang. Yang kedua atur. Yang ketiga beras. Jadi orang yang berpuasa ini, orang yang berpuasa itu dimasukkan bulan puasa itu belum itu terjadi 3 ini nanti minimal. Anak wong poso ini mung kaya gambarannya kaya jadi perang. Walaupun faktor kerjanya ya enak ini 5.000. Mungkin hanya 500.000 faktor ini. Ya masih ada manfaatnya wong poso itu. Tapi manfaatnya ya hanya untuk paling ngomong botol. Bakar bata nih. Bakar bata, campuran bata, tapi masih ada manfaatnya. Tapi orang yang berpuasa itu ya ada juga masih manfaatnya lebih mending dari katul. Sekarang katul itu per kilonya berapa? 4.000. Mending itu. Sekintal masih ada nilainya 40.000. Nah, iya. Ayam masih mau, lupakan ayam masih, bebek masih itu. Tapi orang yang berpuasa itu ada yang berkualitas sampai seperti beras. Ini gambaran maksudnya. Gambaran ya kita ini kira-kira berpuasanya akan jadi apa itu? Apa jadi beras? Apa jadi katul? Utawa jadi merang? Utawa ya ora dari kabeh. Ya ini dibilangnya metune dia gabah. Ini gambaran seperti ini tadi. Orang yang berpuasa tidak ada hasilnya sama sekali. Ya, gambaran untuk memberikan ini tadi. Orang yang sholat malam terawih wajib tapi ya itu perilakunya itu ngono-ngono wae, tidak ada perubahan. Padahal orang yang sholat malam itu tekun itu mesti ada perubahan kebaikan setelah sholat. Apalagi ini sholatnya sudah dikatakan 1 bulan. Mestinya orang tua harus dicelup 1 bulan. Oh itu sudah beda. Jangankan kok orang manusia dicelup 1 bulan, baru baju ini dicelup di winter sekali sudah ada perubahan. Maka tepat Allah mengatakan di surat Al-Baqarah itu, Sibghatullah. Laman asanu sibghatan wa nahnu lahu gitu. Jadi ibaratnya kita ini Bapak Ibu sekalian nanti bulan puasa ini bulan untuk penjajaran, untuk pencelupan. Kita ini dicelup mau jadi apa? Yang tiap tahun dicelup, tiap tahun dicelup. Nah, iya. Maka sampai dikatakan di apa ya? Syekh Muhammad Abdul itu menyampaikan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dari hasil puasanya itu memang tidak ada perubahan pada dirinya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini maka sangat disayangkan kalau kita sebagai seorang muslim habis bakdo perilakunya tidak ada perubahan. Maka yang kita lihat itu nanti sehabis bakdo. Kalau puasa ini berhasil dan tidak, ini kita tidak bisa melihat perorangan orang lain, tidak bisa. Kita yang bisa melihat dirinya sendiri dan Allah. Karena puasa itu liwa anak ada bihi.
puasa itu untukku dan hanya aku Allah yang akan memberikan balasan. Jadi puasa ini kita nggak bisa perorangan melihat yang lain-lain, nggak bisa. Itu yang tahu persis adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kepada orang lain, maka dikatakan di apa itu? Tadi ada hadisnya ya. Jadi amalan puasa itu termasuk amalan bagi Allah sendiri. Tapi kalau amalan selain puasa itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Misalnya sholat misalnya, sholat itu membawa kebaikan kepada dirinya sendiri. Maka setiap langkah sekian, ya, satu kota satu surga diangkat derajatnya. Nah, itu kebaikannya dirasakan oleh yang bersangkutan. Tapi puasa ini enggak. Puasa ini udah kita puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah. Misalnya kita ini puasa kok tiba-tiba hanya kepengen lolos dari manusia, itu gampang kok. Iya, misalnya jenengan poso terus ketoke kok jarene ngempet sego, ngempet banyu itu kuatnya, aku ora kuat ngempet udut misalnya. Nah, aku boleh yang gurihnya kolah itu udut, apa ada yang tahu? Selama kita di WC itu udut ngentek sebatang aja nggak ada yang tahu, terus kok dicecek dibuang nggak ada yang tahu. Tapi Allah apa tidak tahu? Ya Allah kan tahu, berarti puasa itu memang kita sendiri dan Allah. Maka ini Allah dalam memberikan apa ini? Ganjaran pahala bagi orang yang berpuasa itu sampai lebih dibanding amalan-amalan yang lain. Lebih sampai orang yang beramal satu kebaikan dinilaikan 10 kali lipat dari hari-hari yang biasa. Itu bulan puasa. Makanya bulan puasa ini bulan yang luar biasa, isinya itu luar biasa. Maka sangat rugi bagi orang yang berpuasa tapi tidak ada nilai puasanya, ini sangat rugi. Padahal nilai puasa itu dibanding bulan yang lain itu lebih banyak gitu. Ini satu kerugian sampai bulan puasa tidak mendapatkan nilai. Nah, itu terus kita ambil sendiri hati saya. Saya ini puasa 1 bulan, kira-kira berpuasa itu jadi apa ini? Ya, karena puasa itu ada imannya yang maju. Kalau imannya maju, imannya menguat, oh berarti dia nanti akan tambah pengamalannya, gitu. Tambah pengamalannya. Apalagi sudah dalam puasa itu sudah banyak amalan yang sudah dilakukan, habis puasa terus malas, itu ya ada. Contoh, mungkin jenengan masih ingat kita ngaji qiraah, itu puasa kan mungkin untuk berusaha menghatamkan sudah demikian rupa. One day one juz kan itu, satu hari 1 juz. Hitungan kita tuh gampang, one day one juz, 1 hari 1 juz, 30 hari berarti kelar. Khatam 1 Quran. Ini khatam kira-kira betul terus dibalen ini. Kan alasannya, aku khatam loh. Kan gitu. Udah khatam kemarin aku di Ramadan tuh. Ya tentunya bagi orang yang ada kemajuannya, habis Ramadan tuh bukan hanya one day one juz. Nah, perlu diingatkan menjadi 2 juz 1 hari. Sahabat aja ditawari oleh Nabi siapa yang hafal apa niku yang khatam Quran dalam 1 bulan. Saya ya Rasulullah, saya. Ada lagi saya 2 minggu. Iya kan? Nah, siapa yang 2 minggu? Saya 1 minggu. Jadi sahabat itu kalau ditawani itu maju. Iya kan? 1 bulan ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu. Siapa yang 1 minggu? Saya 1 hari ya Rasulullah. Ada 1 hari itu khatam Quran itu. Maka Nabi mengatakan yang paling baik di antara kamu sekalian yang 1
minggu. Jadi 1 minggu itu karena beliau menyampaikan apa? Walil jasadika haqqo. Jadi baca Quran tapi hak-hak yang lain juga terpenuhi. Kamu sebagai seorang suami nanti masih mencari nafkah untuk istri. Mencari nafkah untuk istri itu tidak bisa diganti kalau kita tuh koridor dolim sama istri itu tidak bisa diganti dengan baca Quran. Puasa tidak bisa ganti, sholat tidak bisa ganti dengan kedoliman terhadap istri. Gantinya itu hanya bekerja dengan mengeluarkan keringat, bekerja dengan mendapatkan hasil itu baru gantinya. Posone apik, ya posone apik, sholatnya apik, ini terhadap istri itu dolim. Itu tidak bisa menutup kekurangan terhadap istri. Bisa seperti itu. Kan Nabi jauh-jauh menyampaikan supaya kita istilahnya dalam beribadah itu hak-hak yang lain tetap terpenuhi. Ya, dan jenengan kalau mau ikut sahabat Nabi ya bagus. 1 bulan ya 1 bulan, 2 minggu 2 minggu. Orang kok 1 bulan 2 bulan, 2 bulan 4 bulan ya. Malah 1 bulan ternyata itu. Kalau 1 tahun aja malah belum tentu. Ini kan kita, makanya kita rubah nih. Kita rubah supaya kita ini ada percepatan. Jadi dari sekian juta manusia ini yang berpuasa, yang diterima puasanya itu nggak banyak. Sekarang ini umat manusia sekarang hidup yang di alam sekarang ini berapa juta? Berapa miliar? Ya, berapa miliar sekarang ini? Jangan tahu kurung berapa miliar sekarang ini di dunia ini? Ya, beberapa miliar. Terus yang umat Islamnya berapa? Kan seperti itu. Umat Islamnya 60%. Dan dari 60% itu diperus lagi siapa kira-kira umat Islam yang 60% itu yang betul-betul menjalankan syariat Islam. Lah yang diterima itu berapa? Itu nanti makanya sedikit itu yang masuk ke dalam surganya lewat pintu rohnya. Karena orang Islam itu yang masuk pintu zakat ada, pintu sholat ada, pintu tahajud ada, pintu amalan yang lain ada. Iya. Mungkin jangan masih ingat itu Anas, sahabat Anas itu. Itu pintunya pintu apa itu? Pintu sedekah. Ya. Dia sahabatnya apa? Dia menyampaikan apa? Saat jarang melaksanakan sholat sunnah. Tapi dia sangat mengganti dengan sedekah. Karena termasuk diantaranya sahabat yang dijual oleh Nabi banyak keturunannya dan termasuk kaya. Itu cucunya aja 100 gitu. Cucunya 100 dan umurnya paling panjang. Jenengan kepengen toh? Umurnya 2 putune akeh. Nang jenengan mau bojone siji ora masuk ya. Nek bojo siji kepengen anak gemerayan enggak mungkin. Zaman Nabi itu kan minimal 4 lah. Iya. Nah itu kalau seperti itu memungkinkan. Maka yang masuk pintu royan itu memang nanti jumlahnya tidak banyak. Maka ya dipanggil-panggil oleh pintunya. Aina, mana yang masuk pintu ini mana? Orang yang puasa mana? Orang puasa masuk belum? Langsung pintu tutup jediak. Masuk belum? Tutup jediak. Berarti beda kalau pintu sholat gitu loh. Nah pintu sholat pasti orang bergeruduk gitu loh. Karena orang yang berhasil sholatnya sudah semuanya pintunya sudah gitu. Makanya ini puasa itu betul-betul nanti akan mendapat apa ini? Ekstra segala ekstra dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin monggo niki kita ngaji sok ben masuk pintu royan ini wong pira nek diitung. Belum tentu Pak Ustaz itu terus masuk pintu royan. Jenengan tuh ngerti Pak Ustaz, Pak Ustaz ketok wae ora. Kalau bisa ngomong tok rasa ngamalke, bisa tidak seperti itu, ya. Ada ngamal sama kontor-kontornya kok. Terus ini lagi ada bawahnya ini.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah bersabda, setiap amal kebaikan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini kan. Jadi kalau amal anak Adam itu berbuat kebaikan, itu dilipatkan minim 10 kali lipat. Bahkan ada yang 700 kali. Terus, dan aku yang akan membalasnya. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan itu. Ketika itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Dalam bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, namanya Lailatul Qadar. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Tapi perlu diketahui, ini ada catatan di bawahnya, ada hadisnya termasuk mungkotik, karena perawi dari hadis ini ada terputus di tengah jalan, namanya Abu Kilabah. Jadi secara umum hadis ini bertingkat-tingkat. Ada sahih, ada dhaif, ada ya. Terus ini terjadi namanya mungkotik. Mungkotik ini termasuk jenis-jenis hadis dhaif, maksudnya lemah. Kelemahan mungkotik ini kelemahan pada sanadnya yang membawa berita. Orangnya yang membawa berita ini, orangnya tidak bisa dipercaya karena Nabi tidak menyampaikan redaksi seperti ini, tapi kalau orang ini menyampaikan gitu. Maka berita ini tidak sampai pada Nabi, hadisnya ini hanya di tengah jalan aja, karena ternyata dari pembawa berita ini ada namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini tidak mendengar langsung dari Abu Hurairah. Padahal kalau namanya Abu Hurairah itu biasanya itu dirutut terus sampai pada Nabi. Ini enggak. Jadi dirutut kok hanya sampai pada Abu Kilabah. Nah, Abu Kilabah ini termasuk dalam catatan orang-orang yang tidak tergolong orang-orang perawi yang apa jenenge? Yang masyhur istilahnya. Maka termasuk di sinilah hadisnya dhaif. Jadi kedhaifan ini termasuk diantaranya dari ada dhaif karena sanadnya, ada dhaif karena rawinya. Nek rawi itu yang membawa berita, orangnya. Nek sanad itu redaksinya. Nah, redaksinya. Nah, nek yang ini tadi itu yang membuat dhaif itu dari orangnya yang membawa berita. Kalau isinya itu tidak bertentangan dengan hadis yang sahih isinya. Tapi kalau dengan di atas itu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ini kan sudah terkenal. Muslim ada Sahih, Bukhari, Muslim misalnya. Itu sudah di benak kaum muslimin sudah jelas. Oh, kalau ada namanya Bukhari, Muslim itu banyak yang sahih. Sedikit sekali mungkin bahkan dikatakan tidak ada. Iya. Ya, makanya ini karena ini pemahaman itu Lailatul Qadar. Memang ada dua pemahaman berbeda di antara umat Islam. Ada mengatakan Lailatul Qadar itu datangnya ya ketika pada saat Nabi masih menerima wahyu. Nah, Nabi menerima wahyu itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Yang diterima apa? Iqra. Berarti wahyu Iqra itu pertama turun Nabi mendapatkan Lailatul Qadar. Gampangannya gitu. Karena satu malam itu ternyata lebih baik daripada 1000 bulan kebaikannya. Nah, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini pun juga antara kaum muslimin berbeda pemahaman. Ada yang 1000 bulan itu lebih baik dari 1000 bulan sebelumnya.
sebelum terjadi ini, artinya sebelum Iqra datang pada Nabi, Iqra turun pada Nabi, itu waktu satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan sebelum wahyu Quran turun. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup pada masa itu mendapatkan kebaikan dari Quran yang diturunkan oleh Allah itu bisa mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan nilainya. Terus ini orang menambahi, ini orang loh menambahi. Orang yang ibadah mendapatkan Lailatul Qadar kuwi luwih apik 1000 bulan. Itu enggak ada riwayat seperti itu tambahan-tambahan saja. Kalau ayatnya kan Lailatul Qadri khairum minan jadi satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayatnya gitu bunyinya. Ya sekarang kita kan tahu itu ayat baru turun pertama kali. Itu Nabi sudah menyampaikan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal malam Ramadan itu tahun berikutnya masih turun terus tuh. Kan gitu. Sampai berapa lama Nabi itu menerima wahyu? Kan betul. Dari Iqra turun pada Nabi sampai Nabi rampung mendapat wahyu itu kan kemungkinan besar dalam waktu kurun sekian tahun ini kan masih turun terus wahyu. Kan gitu. Nah karena turun wahyu, kalau pas turunnya pas Ramadan, nah itu ya sudah barang tentu mendapatkan nilai lebih dari 1000 bulan. Pertanyaannya itu kan setelah Quran ini rampung, apa Lailatul Qadar itu masih turun terus? Kan itu loh yang jadi permasalahan sekarang. Kan nggak. Nah kita berkeyakinan atau mungkin kita pahami itu Quran sudah rampung ya sudah, gitu loh. Kalau Quran belum rampung masih kemungkinan besar para sahabat itu mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Karena ini jaraknya lama, gitu loh. Menurunkan sekian padahal Nabi itu mendapatkan 1000, mengatakan 1000. Nabi Allah mengatakan 1000 bulan lebih baik itu karena ini baru pemulaan turun, baru Iqra bismillahirrahmanirrahim. Padahal ini masih satu Quran ini, ya kan gitu. Berarti kebaikan ini dengan kurun berapa itu? 13 tahun atau 10 tahun? 23 tahun. Iya kan? Itu masih kemungkinan besar masih banyak yang mendapatkan Lailatul Qadar. Setelah ini selesai turunnya, ini yang menjadi pertanyaan. Apa ijib medun terus? Gitu. Apa ijib turun terus Lailatul Qadar? Nah di sini dua pemahaman. Yang pemahaman pertama tidak turun, alasannya Quran sudah selesai. Yang pemahaman kedua tetap turun setiap tahun. Ya monggo, ya kan? Kita nggak usah nyalakan, wis monggo. Ya, terima. Nah, yang menerima siapa kan teman-teman ya? Ya nanti kalau ini sudah menjadi istilahnya kelaziman para kaum muslimin lah, berbeda pendapat tentang Lailatul Qadar. Ada yang menganggap turun terus tiap bulan ya monggo. Akhirnya ya setiap tanggal 17 kita peringatan nuzulul Quran. Bulannya itu tanggal 17 kuwi tanggal 11 karena biasanya nah ini loh, Nabi biasanya mendapatkan menyongsong Lailatul Qadar itu tanggal ganjil 19, 21, 23, 25 sampai Nabi selalu iktikaf karena ini masih menyongsong satu Quran turun gitu loh. Jadi Nabi itu seperti itu tiap tahunnya sampai Quran selesai. Dan Quran selesai ganti awake dhewe kan ngono. Tanggal 12 tanggal 21 awake dhewe nyuadem kok. Kan gitu. Makanya karena apa? Karena menghadang Lailatul Qadar. Ini sementara bagi yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu turun setiap tahun sampai hari kiamat.
Nek kita berpendapat orang yang puasanya berhasil itu melebihi daripada mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Kita harus seperti itu. Karena nilai Lailatul Qadar itu hanya 83 tahun. Iya kan? Kita jangan hanya ngejar hanya 83 tahun kebaikan. Kita kejar lebih banyak dari itu. Maksudnya. Artinya jangan terpaku. Aku kan tanggal 11 tak biasa ngompong tanggal selipur tak ibadah. Wah, jangan terpaku itu. Terpaku setiap hari itu kita harus melakukan kebaikan. Tahajud kita, gitu maksudnya. Ngaji Qur'annya kita. Jadi sejak masuk waktu Ramadan itu kita sudah harus mempeng seperti itu. Jangan tanya tanggal selipur. Selipur awal dia berberkatan. Selipur kondangan kan itu. Tanggal 8 tanggal 7 itu udah awal dia orang sempat ngibadah. Padahal Nabi napa niku isjadu syariah berarti menentangkan ikat pinggang. Nah, kita kan enggak, kita yang kita buru kan pasar. Isjadu pasar, kita kejar pasar. Soalnya saya sudah tek. Ya, kan itu kesempatannya. Ini kan Nabi ini biasa saya pompong jauh sama istri, bukan kok jauh dalam artian enggak, artinya itu loh, menghindari kumpul sama istri. Ya. Nah, istri kan enggak, kita kejar puasa, besoknya opo, besok mulai mandi, ini besar bakdo kan gitu. Besoknya besar bakdo opo, persiapan kita kan bangsanya. Ya itu ya boleh, maksudnya seperti ini ngojo terpaku tentang itu aja gitu. Jadi istilahnya ya persiapan lebaran itu ya kita siapkan, kita kejar wong itu hanya setahun sekali. Iya. Nek liyane kuwi bengi ya ibadah gitu. Hidupkan malamnya, ngajinya, tilawahnya, tahajudnya, ya kan seperti itu. Mau jalan di ruang itu mutu yo kowe mbok kok bar subuh ngantek weteng bar kowe set turu. Ngantek war subuh. Kan gitu. Subuh pun nek paparan dibuka karo ibunya ora tani. Alasane yo wis tenan kan gitu. Soale kesele golek duit gitu. Kesel. Orang kesel ibadah enggak? Macam Nabi kan kesel ibadah, ngantek kakinya bengkak-bengkak. Nah, kalau dia buka-buka kan mergo nyadap karet karo bodoh, oleh kita ngejar bodoh. Nanti besok arep bodoh tutup 2 hari sebelumnya wis ngantek dene wae tumpuk undung buatan terangkut itu. Iya, jenengan pengalaman apa? Nah ini maksudnya tuh ya bukan seimbang tidak nih masalah umrowi ini juga pentingkan. Mungkin jangan masih ingat dari keterangan Ustaz Khalid Saifullah. Iya dalam menafsiri surat dalam menyampaikan surat Qasas ayat 76. Kalau kita kelingan. Ya selama ini belum pernah kita mendapat keterangan seperti itu. Ini tapi dengan lihat pagi, kami dengan buka tadi. Surat Qasas ayat Watawi bima ataqalu dahral akhirah. Surat ke-28 ayatnya 77. Watawi bima ataqalu dahral akhirah. Walakan nasibaka minadul ya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada bil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Aslinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu kebahagiaan negeri akhirat. Suruh mencari segala potensi yang ada, curahkan untuk mendapatkan bahagia akhirat. Ini kenyataannya pripun? Ya, kan ya, dibalik oleh kita. Wabtali bima Allah daral dunia, bukan daral akhirat, tapi daral dunia. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu untuk mencari bahagia dunia.
dunia. Bahkan ini ada apa kalau darah akhirah dunia kan nonton darah akhirah. Tapi kita balik. Niki kita tidak membalik Qur'annya, tapi membalik dengan kebanyakan manusia. Jadi memang kebanyakan manusia itu tidak mencari kebahagiaan akhirat, tetapi yang dicari kebahagiaan dunia. Nah, maka segala potensi yang ada diturunkan untuk mencari dunia. Nah, beliau gambarkan apa? Nek jam 3 bengi, ya, itu akan ada panggilan, yang panggilan akan mendapatkan nilai hasil. Itu jam 1 wis ditabuh ini. Napa demikian? HP itu sudah alarmnya sudah dihidupkan. Itu jam 1 malam loh. Karena jam 1 masih nanti harus mandi, harus persiapan, harus itu dandan dan segalanya. Itu akan tampil di jam 3 malam. Karena jelas di situ nanti per jam akan mendapatkan sekian dan sekian. Sekarang bandingkan kita, Allah memanggil jam 3 malam untuk apa? Kan betul. Jam 3 malam untuk apa? Bangunlah sholat tahajud. Sholat tahajud itu jelas itu nilainya sudah luar biasa. Akan diangkat tinggi derajatnya di surga. Akan mendapatkan solusi dari kesulitan. Akan mendapatkan dan semuanya kebaikan ada di dalam sholat tahajud. Dipanggil jam 3 malam, kita tuh alarmnya kapan bunyinya? Iya kan? Bunyinya jam 4 malam. Jam 4 malam saja bunyi kring, terus tidak langsung bangun. Isi blender, gue ngenteni Allahu Akbar, akhir tani dah tekan kono telat. Itu mencari akhirat. Kan ngoten. Ustaz Saifullah menyampaikan dia pagi. Ini kan baik ini untuk peringatan kita bersama. Maka dengan semangat Ramadan ini monggo kita bukan hanya yang kita kejar masalah dunia, tetapi akhirat pun harus kita jangan sampai semuanya itu ketinggalan. Terus dunia ini ketinggalan, akhiratnya ketinggalan dan contoh apa nanti? Jam 3 lebih Mbak. Terang ya, mudah-mudahan gitu. Bapak Ibu sekalian hormati, ini Mbak Kakung ini yang mengingatkan kita bersama. Mari kita akhiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.